perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tetang Setiana. Kebetulan saya ada di krunya Nagara Puntang yang di dalamnya itu ada situs stasiun radio Malabar ini. Ini dibangun sekitar tahun 1917 pada saat itu oleh insinyur Belanda yang lulusan Jerman pada saat itu, Dr. Insinyur Cornelius Johannes de Groot, dan selesai tahun 1923. Di sini itu dulunya ada pembangkit juga, pembangkit listrik tenaga air ya, dan untuk memenuhi kebutuhan mesinnya itu untuk penghidupan mesin. Nah, ini diresmikan oleh seorang jenderal gubernur Hindia Belanda pada saat itu yang bernama Dick Fok. Nah, diresmikan 5 Mei 1923. Tapi pada saat itu sebetulnya belum terjadi komunikasi ya dari stasiun radio Malabar ke Belanda. Karena pada saat itu pun ada badai juga, terus memang mesinnya juga belum sempurna. Tapi memang udah diresmikan. Nah, setelah beberapa tahun diresmikan ini baru bisa komunikasi dari stasiun radio Malabar ke Belanda. Nah, itu pada tahun 1927. Pada saat itu ini bisa dipakai komunikasi dari Bandung ke Belanda, dan pada tahun 1929 ini menjadi telepon umum kalau kita bilang. Jadi telepon umum, jadi bisa dipakai oleh siapa saja, tapi harus bayar untuk telepon ke Belanda. Dan kalimat pertama pada saat itu, kalimat pertama yang tahun 27 itu pas pertama ini bisa komunikasi ke Belanda itu halo Bandung. Kalimat halo Bandung, hier Den Haag. Dan pada saat itu pun kalimat itu menjadi populer, menjadi viral ya. Jadi kalimat halo Bandung itu menjadi viral, dan itu menjadi kalimat pembuka setiap membuka acara dari stasiun ini, halo Bandung gitu. Nah, sekitar tahun 1939 pada saat itu Jepang mengadakan ekspansi militer. Jadi zona Asia Pasifik itu merupakan salah satu zona ekspansi militer Kekaisaran Jepang dan termasuk Indonesia. Nah, Jepang tertarik ke sini itu karena di sini kan ada radio komunikasi ya, yang pada saat itu Jepang pun ingin memiliki untuk melakukan propaganda dan komunikasi. Makanya Jepang tertarik. Akhirnya Jepang bisa menduduki wilayah Indonesia pada tahun 39, dan pada tahun 1942 tepatnya itu 7 Maret Belanda pun kalah sama Jepang. Belanda kalah sama Jepang dan Belanda menandatangani surat penyerahan diri orang Jepang itu, tepatnya di Kalijati, Subang. Nah, dan pada tanggal 8 Maret 1942 itu merupakan hari terakhir siaran radio Malabar di bawah kepemimpinan Belanda, Hindia Belanda.